amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat mendekati kematian. Sudah merupakan keyakinan kita kaum muslimin bahwa sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'an mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Terutama orang-orang yang usianya sudah menginjak 40 tahun. Atau boleh jadi lebih daripada 40 tahun. Apa kata mereka? Apabila seorang hamba sudah mencapai usia 40 tahun, berarti sudah dekatlah ajal dia, dan tidak tersisa kecuali dia harus berhati-hati bahwa dia sedang menuju kepada kematiannya. Dan apabila seorang hamba sudah sampai di usia 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan uzur kepadanya dalam ajalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah memberikan uzur kepada seseorang yang usianya sudah sampai 60 tahun. Artinya 60 tahun itu sudah sampai kepada angka yang disabdakan Rasul, bahwa umatnya akan berkisar umurnya antara 60 sampai 70 tahun saja. Tetapi sekali lagi bahwa usia itu bukan patokan orang itu dekat dengan mati. Karena banyak juga orang-orang yang di usia 10 tahun dia mati, di 20 tahun dia mati, di 30 dia mati, dan begitu seterusnya. Karena kematian itu merupakan rahasia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada seorang sahabat namanya Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ya Tariq, wahai Tariq, kata Rasul, ista'id lil mauti qabla nuzulil mauti. Persiapkan hidupmu untuk kematian sebelum datang kematian. Dari sini kita tahu bahwa banyak orang yang melalaikan kematian, padahal kematian itu kata para ulama adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada yang menakutkan melebihi kematian. Tapi walaupun demikian, banyak manusia melalaikan tentang kematian, kan? Tentu sebabnya dua. Pertama, karena dia tidak yakin peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Dan yang kedua, karena dosa yang menumpuk dalam badannya sehingga terlalaikan mengingat dari kematian. Orang kalau tidak yakin akan peristiwa setelah kematian, pasti dia lupa dia akan mati. Tapi orang yang kemudian dia ingat bahwa setelah kematian masih ada kehidupan, di sana ada alam barzah, setelah alam barzah di sana ada alam akhir sampai kepada neraka dan surga, pasti hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian. Begitu juga orang-orang yang menumpuk-numpuk dosa. Rata-rata orang-orang yang menumpuk dosa itu lupa dengan kematiannya. Tapi orang yang dekat dengan Allah, menjauh dari dosa, maka hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian, sehingga dia akan persiapan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Maka kajian di malam hari ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa amalan yang disarankan atau dianjurkan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajalnya. Lalu amalan apa saja yang disarankan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajalnya? Pertama, at-taubatus shadiqah. Maka orang yang seperti ini bersegeralah untuk bertobat dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat.
perbaiki hidupmu yang tersisa, Allah akan ampuni dosamu yang sedang dan yang telah kau lakukan. Artinya bahwa orang-orang yang dekat ajalnya, entah dia sakit parah atau usianya sudah tua, maka sisa daripada usia yang ada itu bertobatlah kepada Allah. Gunakan semaksimal mungkin, gitu maksudnya, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ketakwaan kita yang ketika kita sehat kita tidak lakukan, ketika sakit kita lakukan, yang ketika di masa muda kita lalaikan, ketika di masa tua kita rajinkan ibadah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah alamat tobat. Bukan hanya memperbanyak istighfar lisannya, tapi juga raganya juga menyibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, at-tahallul minal madhalim. Lepaskan sesuatu yang menjadi beban bagi diri kita dari kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada manusia, entah mengambil hak mereka, kembalikan. Nabi SAW bahkan di akhir hayatnya, ketika di khutbah terakhir, dan setelah itu tidak ada khutbah lagi, Nabi SAW naik ke atas mimbar. Di antara wasiat Nabi SAW apa? Man kuntu dharabtu dhahran, barang siapa yang ketika itu, kata Rasul, aku pukul pundaknya, fahadha dhahri falyaqtas minni, nih punggungku, silahkan kisos hari ini. Wa man kuntu syatamtu irdah fahadha irdi, kata Nabi SAW, kalau dulu mungkin di antara kalian ada yang kucaci maki kehormatannya, ada yang kuhina dia, ada yang kurendahkan dia, ada yang kugibah dia, sekarang kehormatanku ada di hadapan kalian, kisos. Wa man kuntu akhadtu malan, kata Rasul, atau mungkin dulu aku tidak perasa mengambil harta kalian, fahadha mali falyakhud minni, ini hartaku, ambil sekarang. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan di ujung hayatnya. Karena setelah khutbah ini Rasul tidak pernah berkhutbah lagi, karena sudah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul mencontohkan satu amalan apa? At-tahallul minal madhalim, melepaskan seluruh kezaliman yang pernah dilakukannya. Maka orang-orang yang dekat ajalnya, lepaskan kezaliman itu. Kalau kita pernah menggibah orang, minta maaf kepada orang yang digibahi. Kalau pernah menghina orang, minta maaf kepada orang yang kita hina dia. Kalau kita pernah mengambil barangnya, kembalikan barangnya kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur, kata Allah, dulu kalian tidak ada, kemudian kami hidupkan, kata Allah, setelah kami hidupkan kemudian kami wafatkan, kata Allah, setelah kami wafatkan kemudian kami hidupkan kembali, kata Allah, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Makanya kehidupan itu ada dua, supaya ada keadilan. Karena di dunia ini banyak kantor-kantor pengadilan, tapi banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Kalau anda mencari pengadilan banyak di dunia, tapi apakah anda mendapatkan keadilan? Belum tentu. Yang sesuai dengan syariat Islam saja, sering saya katakan, terkadang tidak memuaskan soal keadilan. Yang ketiga, al-wasiyah, berwasiat kepada orang-orang terdekat kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah.
diwajibkan kepada kalian apabila salah seorang di antara kalian datang kematiannya, hendaklah dia meninggalkan wasiat kepada orang terdekatnya. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, dan dikenal keadilannya, dikenal kepemimpinannya. 2 tahun dia berkuasa, tidak ada orang miskin di zamannya. Sampai-sampai orang mengira Umar bin Abdul Aziz itu adalah Imam Mahdi yang disabdakan Nabi SAW akan muncul di akhir zaman. Tapi pendapat yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz Imam Mahdi tentu pendapat marjuh, tidak kuat. Tapi sampai ulama ada yang mengatakan seperti itu, saking adilnya. Saat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menjelang ajalnya, dia kumpulkan anak-anaknya. Subhanallah, orang nomor 1, dia tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya. Hartanya semua disedekahkan. Yang ia wariskan kepada anaknya adalah wasiat. Apa wasiat yang diwasiatkan Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya? Dia hanya meminta kepada anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalimat takwa. Tapi kalimat takwa apabila didengar oleh ulama salaf, kalimat ini menggetarkan jiwa-jiwa mereka. Beda dengan kita. Setiap Jumat bahkan rukun khutbah itu adalah memperingatkan seorang khatib di mimbar-mimbar Jumat untuk mengingatkan ketakwaan di hari Jumat, kan? Itu rukun Jumat. Tapi berapa banyak orang-orang yang diingatkan setiap Jumat dengan takwa, ketika keluar habis Jumatan tidak menambah pun ketakwaan itu. Tetap saja habis Jumatan, yang korupsi ya korupsi, yang curang ya curang, yang gibah ya gibah, yang dusta ya dusta, dan begitu seterusnya. Seolah-olah Jumat itu hanya berlalu begitu saja, sama dengan hari-hari yang lainnya, hanya rutinitas datang setiap Jumat mendengarkan khutbah, entah dengar entah tidur. Karena kalimat takwa pada hari ini tidak berasa sama sekali. Tapi orang dulu kalau mendengar kalimat takwa itu luar biasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari berjalan bersama pembantunya Aslam ke pasar. Tiba-tiba kemudian menjumpai seorang nenek tua. Nenek tua ini memanggil bukan dengan sebutan Amirul Mukminin, padahal dia Amirul Mukminin. Dia tidak mengatakan wahai pemimpin kaum muslimin, tapi dia justru merendahkan Umar bin Khattab di hadapan manusia dengan mentasghir namanya. Dia memanggil Umar itu bukan dengan Amirul Mukminin atau dengan ya Umar, tidak, tapi dia memanggil dengan ya Umair. Dalam bahasa Arab, Umar itu ismu tasghir namanya, nama yang menunjukkan merendahkan. Kalau kitab itu tebal, kalau kutab itu kitab kecil. Kalau Salman itu orang besar, kalau Sulaiman itu Salman kecil. Itu dalam bahasa Arab. Kalau Umar itu ya orang besar, kalau Umar itu Umar kecil, gitu maksudnya. Jadi panggil dengan sebutan tasghir, merendahkan. Ya Umair, katanya. Dulu kau kecil-kecil, kau suka bermain di pasar ukat, katanya. Kemudian kau beranjak dewasa menjadi Umar, kemudian sekarang menjadi Amirul Mukminin. Ittaqillaha ya Umair, katanya. Bertakwalah engkau wahai Umar kecil, katanya. Bayangkan wanita ini ngomong seperti ini. Tapi kalimat takwa bagi Umar bin Khattab ini wasiat yang luar biasa. Makanya Nabi SAW apabila mengutus pasukan, pertama wasiatnya adalah takwa sebelum yang lainnya. Bahkan ketika Amr bin As hendak menaklukkan Iskandariyah Mesir, tidak takluk-takluk, Umar mengirim surat kepada Amr ibn As agar bertakwa dan mengajak pasukannya untuk bertakwa. Diingatkan dengan takwa. Akhirnya Iskandar roboh. Lah Umar ketika mendengar kalimat itu langsung menangis. Aslam ini pembantunya merasa tersinggung. Bagaimanapun dia adalah tuannya, Amirul Mukminin. Kenapa wanita ini berani-berani menyebut dengan nama kecil, ya Umar?
Maka Aslam mengatakan sambil hendak menghardik wanita tua itu, maka Umar mengatakan, "Da'uha, tinggalkan dia. Tidakkah kau tahu wanita itu siapa?" Kata Aslam, "Tidak tahu." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dia adalah Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim yang suaranya didengar Allah, yang satu surat turun kepadanya, surah Mujadilah. Biarkan dia menasihati diriku. Umar kemudian menangis sejadi-jadinya sampai dia kembali ke rumahnya. Begitulah wasiat takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka Umar bin Abdul Aziz inilah yang diwasiatkan kepada anak-anaknya untuk bertakwa. Kenapa dia tidak mewariskan hartanya? Ini alasan Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, kalau aku wariskan kepada anak-anakku harta yang banyak, kemudian mereka tidak bertakwa, kemudian harta itu digunakan untuk maksiat, maka sama halnya aku menolong kemaksiatan mereka. Tetapi ketika aku berwasiat dengan warisan takwa kepada anak-anakku, maka aku sudah menanamkan pahala untuk kehidupan setelah kematianku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang yang sudah dekat ajalnya atau sudah merasa dekat ajalnya, berwasiatlah dengan wasiat yang baik kepada keluarganya. Bahkan dalam sebuah hadis, sampai-sampai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar hadis ma hakkum ri'im muslim lahu, maka setiap malam aku wasiatkan untuk keluargaku. Ku tulis tu wasiat itu untuk keluargaku dan ku letakkan di bawah bantalku. Maka orang-orang yang mungkin sakit parah atau usianya sudah tua, tulislah yang baik-baik untuk keluarga, simpan tulisan itu sebagai wasiat. Maka amalan yang ketiga adalah berwasiatlah dengan wasiat kebaikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, qadha'ud dain. Kalau kita punya hutang, bayar hutang kita. Karena sehebat-hebatnya manusia saat kematian siapa? Orang yang mati syahid. Tidak ada manusia yang ketika mati pasti merasakan sakaratul maut. Tidak ada manusia yang tidak merasakan sakaratul maut, kecuali orang yang mati syahid. Dia tidak merasakan apapun. Tetapi walaupun demikian, Nabi SAW sampai mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Dosa-dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali kalau dia punya hutang. Subhanallah. Orang yang mati syahid itu pahalanya masuk surga tanpa hisab dan azab. Direct dia masuk surga. Tapi ternyata orang yang mati syahid yang keutamaannya luar biasa, yang Rasul katakan sanamul Islam, puncak daripada Islam, dosanya tertahan dengan hutangnya. Itu yang mati syahid. Macam mana orang yang tidak mati syahid mati karena penyakit? Makanya orang-orang yang sudah dekat ajalnya ingat-ingat apakah dia punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang, bicara sama keluarganya, tolong lunas. Katakan, saya punya uang, ambillah uang saya, lunasi hutang-hutang saya. Dan ahli waris juga ketika mendengar bahwa orang yang meninggal itu punya hutang, sebelum harta dibagikan, maka wajib dibayarkan hutang-hutangnya dari harta orang yang mati. Catatannya, dari harta orang yang mati. Karena begini ikhwan, ada orang yang mati itu meninggalkan hutang banyak. Namanya ada orang mati meninggalkan hutang 1 miliar. Sementara anak-anaknya orang miskin. Jangan lagi cerita 1 miliar, untuk makan dia aja susah. Apakah anak ini wajib membayarkan hutang orang tua dari hartanya sendiri? Maka ulama mengatakan tidak wajib. Jadi kewajiban membayar hutang orang tua yang berhutang itu dari harta orang tua yang ditinggalkan alias harta waris.
Tapi kalau tidak ada warisan yang ditinggalkan sementara orang tua banyak hutangnya, maka seorang anak tidak ada kewajiban membayar hutang orang tuanya dari hartanya, kecuali hanya mimbabit tabarru, hanya sekedar ingin berbuat baik kepada orang tuanya, itu saja, tapi tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia meninggalkan harta waris, maka tidak boleh anak mengambil harta waris kalau orang tua punya hutang. Harta waris itu bayarkan hutang-hutangnya dulu, baik cukup ataupun tidak, bayarkan dulu. Setelah tidak ada hutang, barulah kemudian sisa harta itulah yang dibagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, as-sadaqatul jariyah. Semampu mungkin, walaupun tidak harus banyak, bersedekahlah dengan sedekah yang mengalir setelah kematiannya. Orang yang dekat-dekat ajalnya itu perlu bersedekah yang sifatnya sedekah itu mengalir. Kemudian yang keenam, husnudzan billahi azza wa jalla. Hendaklah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Karena biasanya ikhwatu fiddin, orang yang dekat ajalnya umumnya anggaplah orang sakit parah, yang sakitnya itu jarang tertolong pamannya. Menurut kebiasaan para dokter, ya standar lah itu penyakit ini, apalagi kalau sudah diupayakan juga tidak sembuh-sembuh, ini rata-rata tidak tertolong pamannya kan. Maka hendaklah orang-orang yang seperti ini perbanyak husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Harus berbaik sangka dengan Allah, karena setan itu lebih dekat dengan orang yang sedang sakit parah dibandingkan malaikat. Biasanya setan itu mewaswasi orang yang sedang sakit parah itu supaya mereka putus asa. Putus asa inilah yang kemudian menjadikan dia terjerumus kepada dosa yang berakhir dengan suudzon, berburuk sangka dengan Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Makanya kata para ulama, kalau sudah dekat-dekat ajalnya itu, biasakan senyum dengan orang, seolah-olah kita ini tidak ada raut kesedihan, tidak ada keluhan. Dan biasakan meminta maaf kepada siapapun yang mengunjungi dia, entah siapapun, entah temannya, entah kerabatnya, entah apa. Kalau kita lagi sakit parah itu langsung minta maaf, minta kehalalannya. Karena kita tidak tahu kita ini punya dosa sama siapa, apalagi orang sedang sakit kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya menjaga lisan. Karena biasanya orang yang dekat-dekat ajal seperti orang sakit itu tidak menjaga lisan. Terkadang dia tasahud. Tasahud itu apa? Menolak takdir. Kenapa kok hidupku seperti ini? Kenapa aku harus seperti ini, menyusahkan orang? Kenapa aku harus sakit terbaring bertahun-tahun? Setan terus membisikkan di situ. Akhirnya kemudian menolak takdir kan. Imam Ahmad sudah saya ceritakan. Imam Ahmad ini ketika sakit parah yang mengakibatkan kematiannya, dia sempat mengeluh. Namanya orang sakit ya, biasa kita katakan aduh kan, biasa orang sakit ngomong begitu. Namanya sakit harus ngomong apa lagi? Ya paling rendah mengatakan aduh lah. Lah Imam Ahmad itu mengucapkan kalimat aduh. Jadi murid di sampingnya mengatakan, ya Imam, innal anin kalimatun wal kalimatu tuktab. Imam, bukankah arungan kalimat aduh itu sebuah kalimat, dan kalimat itu akan dicatat, dan catatan itu akan dipertanggungjawabkan. Ketika dia mendengar kalimat nasihat dari muridnya bahwa kalimat aduh itu sebuah kalimat yang akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan, langsung diam dia. Tidak lagi mengatakan, dia rasakan aja sakit itu sampai ajal menjemput dia. Sampai kalimat aduh saja Imam Ahmad diam. Karena takut itu sebuah kalimat, yang kalimat itu akan dicatat, dan yang dicatat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Karena kan yang namanya kalimat itu ada yang mengandung dosa 100%, ada yang mengandung pahala 100%, ada yang tidak mengandung dosa dan tidak pula mengandung pahala. Itulah kalimat. Tapi tiga-tiganya akan dicatat. Baik yang mengandung pahala 100% akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Baik yang mengandung pahala 100% akan dicatat malaikat raqib dan atid. Ataupun yang tidak mengandung dua-duanya tetap dicatat. Sebagai bentuk tugas seorang malaikat raqib dan atid mencatat segalanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Tapi kata Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala yang mengatakan, yang akan dihisab itu wallahu alam, kata beliau, adalah dua, kalimat yang mengandung dosa dan kalimat yang mengandung pahala. Adapun kalimat yang tidak mengandung dosa dan pahala tidak akan dihisab. Itu ijtihad beliau, wallahu alam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara amalan-amalan yang dianjurkan, yang disebutkan oleh para ulama bagi orang-orang yang mendekati ajal kematiannya. Wallahu a'lam. Sampai di sini ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.